Teman-teman, di sini sebagian besar dari Anda ya, mungkin mungkin lu pernah mengalami atau tahu teks amnesti 2015 atau Undang-Undang Pengampunan Pajak tahun 2016 dulu. Undang-Undang nomor 11 itu sebenarnya sebelumnya sudah ada sih, sudah ada sebelumnya itu namanya Sunset Policy di tahun 2007-2008. Tapi mungkin sebagian besar dari Anda nggak pernah tahu atau nggak ikut gitu ya. Nah, waktu Undang-Undang Pengampunan Pajak tahun 2016, yang waktu itu ngatur pajaknya itu tahun 2015 ke belakang ya, tarif itu sangat murah. Waktu itu tarifnya itu 2%, 3%, 4%. Terus kalau UMKM, nah ini luar biasa nih. UMKM itu 0,5%. Setahu gue ya kalau nggak salah ya, 0,5%. Ini murah banget gitu loh guys. Oke. Kalau 1 M harta Anda cukup bayar 5 juta aja. 5 juta aja, selesai. Murah sekali. Waktu itu dipecah atas 3 periode waktu ya, dari 2016 pertengahan, 3 bulan, terus 3 bulan lagi di 2017 awal ya. Jadi tiap 3 bulan itu tarifnya naik lebih tinggi lagi gitu loh guys. Nah, di tahun 2021 ini terbitlah Undang-Undang HPP. HPP itu Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ada PPH, PPN, dan PPS dan sebagainya gitu ya. Nah, di dalam sini ada satu kelompok yang namanya Program Pengungkapan Sukarela atau Program PPS atau Teks Amnesti Jilid 2 lah gitu. Banyak orang menyebut ini Amnesti Jilid 2 karena orang familiar dengan pengampunan pajak yang seperti dahulu itu, guys. Dan memang kenyataannya ini juga mirip seperti yang dahulu gitu. Sebenarnya sih prinsipnya sama aja guys, prinsipnya sama aja, tetapi tarifnya kali ini jauh berbeda. Kalau sekarang tuh paling rendah 6% dan paling tinggi sampai 18%, tuh tinggi sekali ya. Ini jauh banget gitu guys. Nah, ini jauh sekali kalau dibandingkan dengan dulu ya. Dulu kan cuma 2%, sekarang 6%. Jadi ini 3 kali lipat gitu guys. Kalau bagian yang kedua yang 12%, nah itu dibandingkan dulu tuh 6 kali lipat, tinggi sekali. Jadi sangat jauh ya kenaikannya. Kalau kita membandingkan yang tarif yang 0,5% yang UMKM, nah itu lebih lebih jauh lagi, itu 20 kali lipat, guys. Bayang nggak? Untuk orang yang sama, objeknya pajak yang sama nih, itu bisa kena tarif 2 kali lipat lebih mahal dibanding dengan TA yang 2015 dahulu. Nah, terus kali ini tidak ada pemecahan periode. Oke. Jadi selama 6 bulan ya udah, 6 bulan selesai gitu aja. Nah, nggak ada tuh yang 3 bulan kayak dulu itu nggak ada begitu sekarang. Pokoknya 6 bulan selesai. Nah, kali ini pemerintah kayaknya cukup yakin gitu loh. Tidak terlalu banyak promosi seperti dahulu gitu. Dulu kan gembar-gembor luar biasa gitu. Kalau dulu itu ya, lu kebayang nggak sih? Teks amnesti menjadi topik pembahasan, pembicaraan di semua warung kopi di seluruh Indonesia. Dimanapun lu ketemu orang ngomongnya teks amnesti, teks amnesti, teks amnesti. Gitu. Kalau sekarang rasanya itu adem-adem aja sih gitu guys. Kayak tai-tai, apa ya namanya itu? Angkat-angkat tai ayam gitu. Ya mungkin karena ini menjelang akhir tahun ya, jadi banyak hal yang lainnya gitu ya. Kita juga masih pandemi dan situasi politik juga mungkin masih panas ya. Nah, jadi kayaknya kali ini pemerintah tuh slow aja gitu, santai banget kali ini, santai banget. Nah, jadi kelihatannya kali ini pemerintah cukup yakin program ini akan bisa berhasil guys, tanpa perlu melakukan berbagai macam sosialisasi ataupun iklan yang besar-besaran gitu seperti dahulu itu ya. Sekarang kita akan bahas dulu deh, kenapa sih tarifnya disetting segitu mahalnya, segitu tingginya gitu? Ada dua kemungkinan, guys. Ini menurut pendapat pribadi gua ya. Yang pertama, karena Bu Sri Mulyani sangat yakin dia punya kemampuan, dia punya keberanian dan kemampuan untuk memaksa Anda membayar. Oke? Okay? Atau kemungkinan kedua, Bu Sri Mulyani yakin nih orang-orang akan bersedia bayar dengan tarif yang setinggi itu secara sukarela loh. Gitu. Nah, dari mana bisa ada optimisme seperti ini? Mari kita lanjutkan. Oke. Kenapa pemerintah berani buat tarif semahal itu? Menurut gua ya, karena data pajak itu sudah lengkap di KPP, guys. Oke, ini yang pertama nih alasannya ya. Karena data di KPP sudah sangat lengkap. Sekarang ini KPP punya data yang sangat banyak, sangat konsolidatif sekali, sangat lengkap, guys. Saat ini itu tuh semua sudah tersusun dengan rapi. Oke, tinggal diatur aja nanti. Oke, tinggal ditembak aja deh lu. Suatu saat aja, tunggu waktu aja gitu yo. Satu persatu lu akan ditembak mulai tahun depan nih ya. Mulai sekarang sebenarnya, mulai kemarin sih sebenarnya sih. Dikirimin surat SP2DK satu persatu gitu ya. Terus di surat itu akan ada poin yang mengatakan lu punya temuan ini atau temuan itu yang lu belum laporkan gitu ya.
Nah, nanti di surat itu akan dikasih tahu nih, lu boleh loh ikut program PPS gitu dengan tarif sekian gitu. Nah, gue yakin nih bakalan terbit banyak banget surat seperti itu. Dan sekarang kan sudah era digital ya. Jadi bikin surat kirimnya gampang gitu, lebih mudah dan lebih murah lah. Ke depan gue rasa nggak usah pakai surat lagi deh, itu bikin mahal aja bayar pos, itu mahal sekali. Pakai WA aja kirim gitu, pakai WA, pakai email kan bisa tuh sarana digital gratis ya. Jadi semua di blaster ke semua wajib pajak gitu. Nah, untuk yang belum ada temuan, untuk teman-teman yang belum ada temuan, dikirimin surat ya cuman dipromosikan aja, ada program PPS nih gitu. Tapi untuk yang sudah ada temuan, lu siap-siap aja, lu akan langsung ditembak. Temuannya sekian, pajaknya sekian kalau pakai metode biasa, dan sekarang ada program PPS gitu loh. Kalau lu ikut program PPS ini, ya lu akan bisa lebih murah, lebih dapat pajak yang murah sekian gitu ya. Ya terserah lu sekarang mau ikut apa enggak, gitu kan. Nah, sekarang ini data rekening bank kita guys, sudah ada di tangan petugas pajak. Oke? Ini yang menurut gue sih dari dulu-dulu aja ya, nggak usah dari sekarang, dari dulu seharusnya seperti itu. Data rekening dulu sudah ada di tangan pajak. Oke? Jadi lu tinggal tunggu waktu aja nih. Tinggal tunggu waktunya kapan dipanggil gitu lah. Semua data rekening itu sudah ready di kantor pajak, guys. Oke? Jadi maksudnya itu bukan mutasi ya yang dimaksud ya, tapi saldo akhir rekening bank lu. Oke, saldo akhir dan saldo depositonya itu sudah bisa kebaca dengan lengkap. Oke, itu semua sudah ada di tangannya petugas pajak. Jadi tinggal disortir, diatur, dihitung, ya udah dibikin diketik di Excel dan dibikinin surat deh kirim ke lu gitu. Nah, saat ini baru ada data mengenai saldo akhir banknya aja guys. Oke, kedepannya dan nggak lama lagi, sebentar lagi orang pajak akan sudah bisa mendapatkan data berapa banyak mutasi masuk di rekening lu, berapa banyak mutasi keluar di rekening lu. Dan memang seharusnya seperti itu guys. Dari dulu gue udah sarankan harus seperti itu. Nah, jadi nanti Anda tinggal pilih deh. Daripada lu bayar 30% plus denda plus bunga gitu nggak mau ikut program gitu ya. Ya mau nggak nih dikasih kesempatan ikut program PPS yang lebih murah gitu. Kalau nggak, ayo nih kita pemeriksaan. Berani nggak lu? Gitu. Ayo kita lihat data-data yang sesungguhnya. Kita buka nih. Nah, oke. Okay? Nah, jadi kenapa tarif PPS bisa mahal? Karena ada keyakinan dari pemerintah bahwa mereka punya data yang cukup lengkap. Oke, tinggal tembak aja gitu. Sehingga lu terpaksa nih, mau nggak mau ya lu mesti ikut gitu. Jadi ada kemampuan untuk memaksa lu karena data sudah lengkap. Udah bagus sih lu dikasih kesempatan, guys. Ya, kalau nggak ada PPS ini, lu bisa nangis percaya sama gua. Nangis lu bayar pajaknya. Oke. Nah, itu yang pertama, guys. Pemerintah yakin bisa memaksa lu untuk bayar. Nah, alasan kedua, sekarang itu zamannya anak milenial, ya. Maksud gua orang-orang yang terpelajar gitu ya, bukan berarti dulu nggak terpelajar, itu jangan salah persepsi ya guys. Sekarang orang terpelajar dengan baik, dengan sekolahnya tinggi-tinggi gitu ya. Orang berpendidikan tinggi itu adalah orang-orang yang tidak mau ambil risiko. Bukan mereka ini berani ambil risiko bisnis ya, tapi mereka sadar aturan gitu loh. Mereka sadar terhadap hukum. Mereka tidak mau mengambil risiko yang berbahaya secara hukum gitu guys. Mereka nggak mau melanggar hukum gitu, apalagi perpajakan ya, nggak mau gitu. Sebisa mungkin mereka tidak mau melanggar peraturan pajak. Ini gue lihat banyak sekali ciri-ciri manusia milenial seperti kita-kita nih ya, udah banyak mengarah ke arah sini gitu ya. Jadi ini beda loh pola pikirnya dengan orang zaman dulu gitu ya. Orang yang zaman dulu yang saat ini umurnya itu 50, 60, 70 tahun gitu ya. Di zaman mereka itu pokoknya dia dagang, duitnya dia ambil, dia simpan di mana gitu ya. Nggak boleh ada yang tahu gitu loh. Bahkan istri dan anak-anaknya nggak boleh tahu duitnya ada di mana dan berapa gitu loh. Apalagi pajak ya. Ya nggak mungkin, jangan harap lo bisa tahu. Sekarang beda guys. Sekarang zamannya anak milenial ya. Sekarang nggak gitu. Zaman sekarang tuh orang-orang lebih sadar. Mereka tuh sadar bahwa pajak itu ya ada banyak manfaatnya gitu loh untuk perekonomian, untuk pembangunan, bikin jalan dan sebagainya gitu. Jadi sehingga mereka akan lebih sadar untuk patuh pajak gitu guys. Jadi orang-orang seumuran gua gitu lah ya, 30, 40 atau ke bawahnya gitu atau lebih muda gitu ya. Mereka tuh hidup dan bertumbuh di zaman yang digital gitu guys. Jadi mereka itu paham gitu bahwa uh, Facebook aja nih atau Google ya bisa men-tracking data-data kehidupan gue dari smartphone gue, dari handphone gue gitu loh. Bagaimana negara ini gitu. Negara juga pasti bisa men-tracking seluruh aspek kehidupan kita. Termasuk data harta lu, data hutang lu, data penghasilan lu, data rekening lu.
nggak usah nunggu lama guys, itu sudah sedang terjadi saat ini, sudah sedang berproses. Oke, gitu. Alasan ketiga kenapa pemerintah berani kasih tarif tinggi. Menurut gua ya, ini nggak jauh-jauh dari urusan politik ya guys. Terus terang gue tidak mau terlalu membahas mengenai politik karena gue tidak paham dan gue juga nggak mau berurusan sama orang politik. Kita tahu bahwa pembahasan program ini sudah berbulan-bulan ya, hampir setahun ya. Sudah menyebar beritanya di mana-mana, tapi nggak kelar-kelar pembahasannya. Terus kabarnya tiba-tiba menghilang. Dan orang pikir, nggak jadilah program ini, nggak ada lah teks amnesti dan sebagainya. Tiba-tiba setelah sekian lama menghilang, tiba-tiba muncul, udah jadi undang-undangnya, udah ready gitu, udah disahkan gitu. Nah, jadi dalam masa waktu berbulan-bulan ini tentu banyak sekali ada argumen, banyak sekali perdebatan yang terjadi, berapa tarif idealnya, mau tinggi atau sedang atau mahal gitu ya, atau sedang atau murah gitu. Mereka pasti melihat dari berbagai aspek lah ya. Ada apa yang dipertimbangkan di masyarakat, statistiknya apa, semua dibaca gitu. Dibandingkan juga dengan negara-negara yang lain yang sudah melaksanakannya. Jadi, dan mereka juga pasti pakai konsultan yang profesional lah ya. Sehingga terbentuklah paket kebijakan seperti yang kita sudah ketahui hari ini. Ya tentu saja ada kesepakatan politik di balik itu ya guys. Nah, oke. Sebenarnya sih ya, tarif ini nggak terlalu mahal juga sih guys. Ini terasa mahal karena Anda membandingkan dengan yang TA 2015 dulu, gitu loh. Coba kalau nggak ada TA yang 15 itu, yang tahun 2015, ya nggak terasa mahal juga, ya toh? Dibandingkan dengan lu mesti bayar 30%, ya kan? Nah, tarif yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak itu kan 30% kalau lu sampai ketahuan ada harta belum dilapor gitu. Itu belum denda, belum bunga loh. Sama bunganya bisa 50%. Itu nah, mahal banget, guys. Oke. Nah, saat ini di KPP itu dan di wajib pajak gitu ya, di tingkat rendah, di tingkat bawah, KPP dan wajib pajak itu lagi pada kebingungan gitu, guys. Termasuk gua nih. Uh, ini semua lagi pada hektik gitu lah, pada pusing gitu ya, pada bingung dan stres semuanya. Jadi kenapa banyak sekali SP2DK, SP2DK, surat-surat itu yang sudah dikirimkan sebelum Undang-Undang HPP terbit, ada juga yang sudah diterbitkan setelah Undang-Undang HPP terbit. Intinya ada banyak SP2DK yang sampai hari ini sedang berproses. Oke? Nah, sekarang kita lihat dari sisi petugas pajak. Dari sudut pandangnya seorang petugas pajak. Kalau gua jadi petugas pajak ya, gua nggak mau nunggu program HPP. Gue nggak mau menunggu program PPS maksudnya tahun depan gitu. Gue nggak mau tuh nunggu sampai tahun depan untuk kejar pajak ini gitu. Gue punya target penerimaan pajak. Gue punya target nih berapa yang mesti gue capai. Ada hitung-hitungannya gitu kan. Nah, nggak mungkin dong gue harus lepaskan orang pribadi ini semua. Gue harus fokus ke badan saja gitu kan. Agak susah juga gitu. Sedangkan wajib pajak OP nih, wajib pajak orang pribadi, banyak yang temuannya itu sudah jelas-jelas gue punya. Gue pegang gitu. Banyak yang gue sudah pegang datanya dengan jelas hartanya berapa, penghasilannya berapa, dan sebagainya, yang dia belum bayarkan, dia belum laporkan pajaknya. Gitu loh. Nah, ini dilema bagi gue sebagai petugas pajak. Gue punya target. Gue kerja. Gue digaji oleh pemerintah. Iya kan? Gue digaji, gue kerja dengan baik. Gue punya target penerimaan yang harus gue kejar. Ya kan? Nah, data sudah ada nih di depan mata gue. Gitu. Secara naluri, gue akan minta cepat-cepat dong si BP ini suruh bayar pajaknya cepat-cepat gitu loh. Secara undang-undang, secara peraturan, nggak ada yang dilanggar gitu loh. Nggak ada aturan yang melarang gue untuk mempercepat proses SP2DK ini. Oke? Belum ada peraturan atau petunjuk ataupun PMK yang jelas dari kantor pusat, apakah gue boleh tembak langsung ini, kejar langsung nih sekarang penerimaan pajaknya, ataukah gue perlu kasih kesempatan kepada wajib pajak untuk menunda hingga program PPS tahun depan. Gitu loh. Nah, dilema ini terjadi di internal KPP. Ini hanya pendapat pribadi gue ya guys, gue nggak tahu sebenarnya bagaimana kejadiannya gitu. Nah, gue bisa ngebayangin betapa bingungnya mereka gitu ya. Data sudah dipegang, SP2DK sudah terbit, oke? Tapi nggak berani dipaksakan gitu. Dan nggak berani langsung keras kepada wajib pajak. Dan dia juga kalau lembut ya nanti target penerimaan pajak kan tidak tercapai. Gimana dong? Oke? Nah, tadi kan sudut pandang dari petugas pajak ya. Nah, sekarang sudut pandang dari wajib pajak orang pribadi. Kita juga bingung nih guys. Banyak yang sudah menerima SP2DK. Udah deg-degan nggak bisa tidur berhari-hari gitu ya. Sedang dibahas bersama AR. Nah, orang pribadi sih ya nggak ragu-ragu sebenarnya. Orang pribadi ya maunya ya tolong dong ini ditunda dulu.
ini ditunda kan masih SP2DK kan, belum pemeriksaan ya, gue mau ikut program PPS, nih tahun depan nih, gue mau ikut, gue janji deh mau ikut gitu. Tapi tolong dong SP2DK ini jangan diperpanjang, jangan dinaikkan pemeriksaan dan sebagainya gitu. Nanti kan gue ikut PPS, ya ini gugur gitu. Jadi WP itu pasti pengen, tolong dong jangan dinaikin ke pemeriksaan. Undang-undang HPP kan sudah resmi nih sekarang, udah jelas. Program-program HPP sudah pasti akan jalan gitu ya. Tinggal 1,5 bulan lagi nih, dikurangin liburan-liburan ya cuma 1 bulan gitu. Gue pasti mau ikut program PPS nih, tolong dong jangan naik ke pemeriksaan. Nah, wajib orang pribadi itu sangat berharap seperti itu. Sangat berharap bisa ikut program PPS dan SP2DK-nya jadi gugur. Nah, tapi ini beda cerita kalau orang pribadi sedang diperiksa ya. Ini beda cerita kalau tidak pidana dan sebagainya. Ini kita ngomongin SP2DK yang masih berproses gitu guys. Oke, kita ngomongin orang-orang biasa aja gitu. Pelaku-pelaku bisnis yang biasa aja yang memang dia mengaku, dia sadar dia punya harta yang belum dilaporkan, dia mau lapor di program PPS gitu. Tapi sekarang dia sedang kena SP2DK nih, sedang berproses nih gitu. Nah, kalau sampai ini naik jadi pemeriksaan sebelum dia bisa ikut PPS, ya berakhirlah kesempatan dia untuk ikut program PPS. Ya kan? Kasihan dong. Nah, dan yang sangat gua kritik di sini tuh adalah tidak adanya ketegasan dari pemerintah, dari kantor pusat Ditjen Pajak, gitu ya. Kantor pusat sampai sekarang tidak memberikan petunjuk yang jelas atau arahan atau apapun gitu ya kepada para petugas pajak di bawahnya di KPP gitu. Ataupun juga kepada wajib pajak juga nggak ada arahan apapun. Jadi di tingkat bawah nih, di tingkat bawah di paling bawah ya KPP dan wajib pajak itu berantem terus tiap hari guys, tiap hari berantem. Karena apa? Belum ada arahan dari atas. Ya petugas pajak nggak salah, petugas pajak kan melaksanakan kewajiban dia bekerja. Oke, orang pribadi juga nggak salah. Dia sudah lihat kok undang-undang HPP sudah ada, dia maunya nunggu gitu. Nah, jadi tolonglah ya kepada Ibu Sri Mulyani, Pak Jokowi gitu ya, bikinlah peraturan gitu ya. Semua SP2DK ini yang sudah terbit tapi belum diperiksa, ya kita tunda aja deh sampai tahun 2022, sampai Juni 2022 gitu. Supaya ada kesempatan nih bagi wajib pajak untuk ikut program PPS ini. Gitu loh. Ini pendapat pribadi gua gitu ya. Nah, terus ya kalau bisa ya semua potensi yang belum terbit nih, yang sudah ada potensinya, yang nggak usah diterbitin dulu, tunggu nanti PMK yang menjelaskan gitu loh, tunggu ada PMK-nya menjelaskan bagaimana penerapan Undang-Undang HPP ini gitu. Jadi kan jelas, jadi di bawah gampang gitu loh. Dengan begitu kan di bawah di bagian KPP dan warga kan jadi gampang, jadi adem gitu guys. Nggak usah berantem sama AR-nya gitu. Jadi ya sementara ini ya udah si AR fokus kepada perusahaan dulu, fokus kepada wajib pajak perusahaan gitu loh. Nggak usah fokus ke orang pribadi dulu gitu. Orang pribadi ya dibiarin dulu deh gitu. Tapi kalau ada petunjuk seperti itu, nanti pihak KPP nih bisa balikin ke kantor pusat loh, bisa marah balik gitu loh. Ya kalau gitu jangan dipotong dong insentif bonus gaji gue, kata orang pajak nanti nih. Contoh nih ya. Kan lu dari kantor pusat suruh gua jangan proses SP2DK-nya. Lu suruh gua jangan kejar penerimaan pajaknya. Padahal datanya sudah lengkap nih, datanya sudah ada di tangan gue nih. Gue bisa aja lo paksa WP untuk bayar sekarang, gitu. Tapi gara-gara lu nih, ya, kasih gue petunjuk untuk tidak mempercepat pemeriksaan. Lu kasih gue petunjuk untuk jangan sampai WP itu nggak bisa ikut PPS, gitu. Nah, berarti kan potensi penerimaan pajaknya gua turun, gitu. Gue udah kerja nih dengan baik. Oke, gue udah tunjukkan gue mampu bekerja dengan baik. Tapi terpaksa ditunda karena permintaan dari kantor pusat. Gitu. Kan? Jadi susah kan? Nah, jadi tapi saran gue sih ya, kantor pusat DJP ya harus berani bikin keputusan. Oke, harus berani kasih petunjuk yang tegas supaya nggak terjadi bentrokan di tingkatan bawah gitu di masyarakat gitu ya. Seperti yang sekarang sedang terjadi gitu. By the way, masih banyak orang ya guys, terutama mereka-mereka yang masih skeptis dengan pemerintah kita ini ya. Mereka masih mempertanyakan, jangan-jangan program PPS ini jebakan Batman gitu. Jangan-jangan habis gua ungkapkan harta gua, nanti gua diperiksa pajaknya. Jangan-jangan habis gua ungkapkan semua harta, tiba-tiba gua diapa-apain gitu. Jadi banyak skenario di kepala-kepalanya para wajib pajak ini gitu. Nah ini gua mau kasih tahu ya buat teman-teman, buat anda-anda semua ya para wajib pajak gitu ya. Kita nih udah harus bersyukur gitu dimaafin gitu. Lu syukur, harus bersyukur harta lu sembunyiin, lu nggak laporin, terus diampuni dendanya gitu ya, dikasih tarif yang lebih murah gitu. Udah harus bersyukur, terima kasih gitu ya diberi kesempatan seperti ini gitu.
Dan menurut gua tidak mungkin lah ada jebakan Batman, nggak mungkin ya. Ini peraturan ada undang-undangnya, ada pasal-pasalnya, ada aturannya itu jelas gitu. Semua tertulis dengan jelas, ada dasar hukumnya gitu loh guys. Nggak bisa nih, dia sudah ada pasal mengatakan tidak diperiksa, terus tiba-tiba BP diperiksa gitu. Nggak mungkin guys, itu tidak mungkin akan terjadi gitu ya. Nah, walaupun negara kita nih kadang-kadang ya rada-rada juga gitu ya. Tapi nggak akan mungkin terjadi ketidakpastian hukum seperti itu. Oke, hukum itu pasti, guys. Ya memang sih ada beberapa hukum yang error gitu ya, terutama yang berhubungan dengan politik gitu ya. Tapi ya, gue yakin bahwa untuk yang satu ini nggak akan terjadi seperti itu. Buktinya gini, waktu TA 2015 dulu, yang dahulu itu, semua orang yang ikut dulu itu terselamatkan kok. Mereka sama sekali nggak ada yang diperiksa untuk tahun 2015 ke belakang gitu ya. Semua yang ikut TA sama sekali nggak diperiksa sama sekali. Oke? Jadi, ini betul-betul niat baik dari pemerintah buat Anda semua ini ya. Sekarang, eee, jadi sekarang semua ini sudah jelas gitu, mengatakan tidak ada yang akan diperiksa kalau lu ikut TA 2022 ini, program PPS ini. Lu nggak akan diperiksa sampai tahun 2020 gitu ya. Nah, tapi ya jangan sampai lu ada harta yang masih belum dilaporkan, gitu. Lu udah ikut TA nih, udah ikut PPS nih, tapi masih ada yang disembunyikan. Terus ya kalau Anda diperiksa ya bukan salahnya peraturan PPS ini dong, ya kan? Salah lu sendiri gitu. Emang lu aja yang bandel. Nah, masih belum ngelaporin semua hartanya gitu kan. Tapi kalaupun ada temuan harta yang belum dilaporkan, terus ketahuan gitu ya, maka lu hanya akan kena pajak atas yang belum dilaporkan ini saja. Tidak akan terjadi tahun itu diperiksa, itu tidak akan terjadi. Gitu ya guys, hanya atas temuannya saja yang akan dikenai pajak. Itu udah pasti itu. Oke? Nah, masih ada nih beberapa teman, beberapa orang yang berpikir bahwa dulu kan TA 2015, sekarang TA 2022. Ah, tunggu aja deh, nanti bakalan ada TA 2030, gitu ya. Gue santai aja deh, gitu. Nanti ya dari 10 harta gue tetap simpan semua, gue laporin 2, nanti 2 lagi, santai-santai pelan-pelan gitu ya. Nah, ini menurut gue juga sebuah kesalahan besar gitu guys. Tahun 2015 dengan tahun 2022 ini 2 tahun yang berbeda banget. Oke, ini 2 masa yang sangat berbeda. Tuh guys. Dulu mereka belum punya data. Dulu tuh pajak tuh masih buta, masih mengira-ngira. Presiden Jokowi bilang ada ribuan triliun yang sampai hari ini nggak ketahuan. Itu karena buta, guys. Cuman apa ngomong doang gitu ya. Nah, dulu itu betul-betul bebas gitu. Dulu itu lu mau lapor ya bagus, lu nggak lapor ya mereka juga nggak bisa tahu datanya gitu. Oke, dulu itu lu mau lapor berapapun harganya, nilai harta lu mau lapor, mereka tetap terima. Sekarang beda guys. Sekarang itu data sudah lengkap gitu loh. Data sudah ada di pajak, tinggal tunggu waktunya aja lu dikirimin surat, ya. Jadi mending nih sebelum dikirimin surat, ya udah lu daftarin program PPS ini, lu lapor semua harta lu bayar pajaknya gitu ya. Jangan sampai lu diperiksa terus lu ngomel-ngomel mesti bayar 30% gitu ya. Ya. Jadi teman-teman janganlah berpikir akan ada TA lagi gitu ya guys. Kita tidak perlu TA lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk data yang sudah lengkap ini ya, semua data sudah lengkap, tinggal tembak aja. Oke, lu bayar selesai, nggak perlu ikut TA lagi. Maksudnya ke depannya nggak perlu ada TA lagi gitu. Oke, kalau lu nggak bayar, ya masuk ke pemeriksaan, gitu, masuk ke pidana dan sebagainya, gitu. Panjang ceritanya nanti. Jadi gue harapkan ya teman-teman semua sebisa mungkin ya jangan lagi menyembunyikan harta apapun. Oke, nggak akan ada tempat lu bisa sembunyiin lagi nanti. Oke, laporin semua harta lu udah bagus deh, kena murah, tarifnya tuh murah sebenarnya, gitu, udah bagus. Dan gue rasa kedepannya sih juga nggak akan ada yang namanya pas final. Nah, dulu kan ada pas final untuk mencegah orang kena pajak yang 30% plus 200%. Sekarang udah enggak. Gue rasa pas final udah nggak akan ada lagi, gitu. Nah, kalau sekarang itu kan tarif tertinggi itu udah 18%. 18% udah mendekati 30% gitu loh. Jadi ya kayaknya sih nggak akan ada lagi pas final. Kalau ada harta ketahuan ya langsung aja bayar 30% sesuai dengan undang-undang HPP-nya. Oke? Gue yakin banget sebenarnya ya. Gue punya keyakinan dalam 6 bulan ke depan nih, dari begitu awal tahun sampai 6 bulan nih, mereka akan sangat-sangat agresif kirim surat ke semua wajib pajak. Itu sih guys, gue yakin tuh. Kenapa? Supaya beres sampai tahun 2020 gitu loh. Semua orang bisa memanfaatkan program ini, laporin semua hartanya, lu bayar pajaknya, dan kita sama-sama move on gitu loh. Kita sama-sama move on untuk menuju era digital nih, era yang sudah lebih maju gitu guys. Semua orang sekarang pandangannya lagi maju gitu, jangan kita mundur lagi gitu.
Dan saran gua untuk teman-teman petugas pajak ya, gua rasa ini program akan bisa berhasil. Yang penting teman-teman bisa berintegritas ya. Maksudnya bekerjalah dengan profesional. Kalau ada temuan ya langsung dikirimin surat, langsung dibahas gitu ya, kasih kesempatan untuk ikut PPS. Nah, jadi pajaknya kan lu dapat, ya hartanya juga lengkap dilapor. Nah, dan sama-sama kita bisa move on untuk yang ke depannya gitu. Tapi janganlah wajib pajak itu dipaksa dalam 1,5 bulan ini, di tahun ini juga dikejar-kejar gitu, disuruh bayar gitu. Jangan juga seperti itu. Jangan orang tuh dipaksa bayar. Ada banyak loh WP yang diancam akan diperiksa kalau nggak bayar sekarang juga, gitu, tahun ini juga, gitu. Sudah banyak sekali kejadian seperti itu ya, beberapa hari terakhir bahkan gue udah banyak sekali mendengar gitu. Karena sekarang petugas pajak sedang sangat stres ya mengejar target penerimaan pajak. Kalau nggak ada penerimaan pajak kan negara bisa bisa bangkrut kan, gitu. Jadi serba salah juga. Ya tapi gue bisa maklum sih, gue bisa maklum ya. Di internal KPP sangat kebingungan. Mereka nggak ada arahan yang jelas dari kantor pusat. Menurut gue sih kantor pusatnya juga mesti tegas gitu ya. Gitu aja sih guys ya. Anyway, kita semua mendukung lah program PPS ini. Kita juga pengen sekali negara ini bisa maju lah ya. Kita pengen penerimaan pajak juga meningkat. Sehubungan ada pandemi juga gitu ya. Sebentar lagi kan masa liburan nih, dan kayaknya awal tahun COVID bisa naik lagi nih. Mudah-mudahan sih enggak ya. Oke, kita tetap prokes, kita tetap pakai masker, dan olahraga guys. Lu harus olahraga, rajin. Harus rajin olahraga supaya imunitas kita kuat. Nah, bagi Anda nih wajib pajak teman-teman ya, yang masih ada harta yang belum dilaporkan, kali ini ya bantulah negara kita ya, sama-sama saling bantulah. Lu dikasih tarif yang lebih murah, lu bantu pemerintah, dan harta lu nggak diperiksa, dan kita bisa move on ke depannya gitu. Oke, itu aja guys. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi mengenai teks amnesti 2022, Anda bisa hubungi saya langsung di www.ta2022.com ya, www.ta2022.com. Di sana teman-teman bisa diskusi langsung dengan gua, tapi itu bukan jasa konsultan pajak berbayar ya guys, itu hanyalah tanya jawab saja yang santai gitu ya, dalam rangka gua juga ikut membantu DJP mengedukasi masyarakat lah gitu. Oke, sampai jumpa guys.